Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Wahyu pasal 2, teksnya ayat 1 sampai 11 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Yesus memuji jemaat Efesus tentang jerih payah dan ketekunan mereka, tetapi ia menegur karena mereka meninggalkan kasihnya yang semula. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 11. Yesus memuji jemaat Seminar yang dalam kesusahan dan kemiskinan dan menguatkan hati mereka dengan janji akan mengaruniakan kepada mereka mahkota kehidupan. Kesimpulannya, Yesus memuji jemaat Efesus tentang jerih payah dan ketekunan mereka, juga memuji yang tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat yang menyebut dirinya rasul sebagai pendusta dan yang membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Tetapi ia menegur karena mereka meninggalkan kasihnya yang semula dan nasihati akan bertobat dan melakukan lagi seperti yang semula mereka lakukan. Juga memuji jemaat Smyrna yang dalam kesusahan dan kemiskinan. Menurut Yesus, mereka sebenarnya kaya. Memang ada orang yang menyebut dirinya Yahudi, tetapi merekalah jemaat iblis. Yesus menasihati mereka akan jangan takut penderitaan dan akan setia sampai mati, dan dengan janji akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Yesus yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu, memuji jemaat Efesus, tetapi mencela mereka karena mereka telah meninggalkan kasihnya yang semula dan perintahkan kepada mereka akan bertobat. Kedua, Lo berkata kepada jemaat-jemaat, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ketiga, Yesus yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali, nasihat kepada jemaat Smyrna akan jangan takut dalam penderitaan dan setia sampai mati. Kemudian ia janji akan mengaruniakan kepada mereka mahkota kehidupan. Ajaran tentang manusianya, pertama, jemaat Efesus melihatkan jerih payah ketekunan tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Dan mereka tetap sabar dan menderita oleh karena namanya, tetapi mereka telah meninggalkan kasihnya yang semula. Kedua, jemaat Smyrna yang dalam kesusahan dan kemiskinan itu sebenarnya kaya. Mereka akan mengalami penderitaan, tetapi tidak usah takut. Kalau mereka sabar sampai mati, akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Ketiga, mereka yang menyebut dirinya rasul, pengikut-pengikut Nikolaus yang menyebut dirinya orang Yahudi, menyesatkan dan mencobai jemaat-jemaat gereja mula-mula. Merekanya jemaat iblis. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, melihatkan jerih payah, ketekunan, kesetiaan iman Anda dalam kesabaran sampai mati dengan percaya bahwa Yesus akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Orang percaya harus melihatkan jerih payah, ketekunan, kesetiaan iman itu dalam kasih. Kedua, jangan dapat sabar tentang mereka yang menyesatkan dan mencobai jemaat, tetap mencobai mereka yang meninggikan diri secara agamawi dan secara rohani. Mereka bermegahnya sendiri dan mereka paksakan kepada jemaat, mereka pun harus berbuat demikian. Itu sebenarnya tidak boleh. Itu merekanya mementingkan sepertinya hukum Taurat, tapi itu bukan berdasarkan iman. Akhirnya praktik hari ini
hanya memuji Tuhan dan jangan mencari kemegahan diri dalam iman. Tetap setia dalam doa dan renungan, tetapi menjauhi mereka yang meninggikan diri secara agamawi dan secara rohani. Kita harus hanya memuji Tuhan dan tetap melihatkan kesetiaan dan menjauhinya mereka yang meninggikan diri. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.